kalau jadi LSU. Bagaimana kalau saya membuka kantor? Nah, akan kita jelaskan. Dan ini kita akan memberikan kesempatan kepada siapapun yang tergabung dalam sahabat umroh akan diberikan seluas-luasnya, terutama bagi Bapak dan Ibu wabil khusus yang ingin sekali berangkat ke Baitullah. Tapi sebelumnya kami akan sapa salam juga. Ini ada Pak Deddy Kusnadi, ada Pak Nur Rahman. Oh ya, ini dari Studio 2 ya, Pak Nurul Rahman, Ustaz Nurul Rahman. Ada Om Reri juga, ada dari Bayangkara, ini Amih Anak, Wilujeng Wengi, Amih Anak, Wijaya. Ada Ibu Atikah Syauga, ada Pak Dadang S, ada Pak Daeng Tolah, ada juga Pak Budi Rahayu, dan Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad. Alhamdulillah. Ada juga Pak Nasir Al-Fakir. Siapa lagi nih? Ya, selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah kami sebutkan nama-namanya. Dan insya Allah pada malam hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan ilmu dan penjelasan tentang sahabat umroh. Tetapi nanti sebelum meningkat ke season kedua, nanti ada Ustadz Nurul Rahman dari Studio 2 yang akan menjelaskan, memberikan informasi terupdate tentang umroh yang akan datang. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, mungkin nanti juga ada yang bertanya, kapan kabilah berangkat, harga umrohnya berapa, akan kami perjelas juga. Tetapi kenapa sampai hari ini kabilah belum membuka paket dan belum menjadwalkan? Sengaja. Kenapa? Yang kita pertimbangkan itu adalah jamaah yang akan berangkat melaksanakan ibadah. Nah, banyak kawan-kawan sudah membuka harga, menjadwalkan keberangkatan, tidak jadi masalah. Tapi yang kabilah pertimbangkan kenyamanan, keamanan untuk jamaah yang akan berangkat dengan kabilah itu betul-betul harus dipertimbangkan. Karena kalau berangkat sekarang, subhanallah, karantina aja kurang lebih informasi yang didapat dari tim yang sudah berangkat. Karena kemarin itu tanggal 23 ada tim yang berangkat untuk melihat situasi yang ada. Dan ternyata setelah pulang sudah memberikan penjelasan, memberikan informasi yang begitu gamblang sehingga kita bisa mempertimbangkan untuk keberangkatan jamaah dari kabilah. Dan alhamdulillah semua yang disampaikan oleh tim yang sudah berangkat di tanggal 23, kita semuanya sudah mengantongi informasi yang terupdate. Nah, malam hari ini Ustadz Nurul Rahman nanti akan menyampaikan informasi-informasi yang barusan kami sebutkan. Tetapi mungkin sambil nunggu rekan-rekan sahabat umroh yang lain yang masih melaksanakan ibadah sholat, kami mohon kepada operator bisa menayangkan tentang smart audio testimoni dari jamaah yang sudah memakai smart audio. Barangkali bisa dibantu operator? Sambil menunggu kita coba lihat testimoni dari jamaah keberangkatan yang di sebelum pandemi. Nah, sebelum pandemi kebetulan ada jamaah yang berangkat dengan kabilah dan memakai smart audio. Silakan operator. Saya ketika daftar kasih DP aja, saya langsung dikasih ini, diterangin sih ini untuk apa. Dan memang ternyata audio ini sangat berguna, terutama ketika tawaf dan sa'i. Jadi kayak jamaah tuh nggak usah rebutan pengen deket pembimbing gitu, karena kita yang di barisan belakang juga kedengar jelas apa yang diinstruksikan oleh pembimbing, yang dibaca oleh pembimbing. Pokoknya ini sangat membantu. Dan setelah saya pulang pun ini masih tetap berguna. Soalnya di sini tuh ada radionya, ada MP3 Al-Qur'annya. Anak saya pun sebelum tidur dengerin ini. Ya bagus lah, ngebantu saya juga ngedidik anak saya buat hafal surat apa, ya pakai ini. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Nah, itu informasi yang barusan disampaikan, testimoni dari jamaah yang sudah berangkat menggunakan smart audio. Smart audio itu adalah salah satu alat yang dipunyai oleh kabilah dan merupakan itu produk unggulannya di kabilah adalah smart audio. Sangat membantu bagi calon tamu Allah yang akan berangkat umroh. Nah, kita tidak bicara tentang smart audio, tetapi yang kita kupas sekarang adalah
untuk sahabat umroh yang sudah tergabung. Alhamdulillah mungkin di sini ada SU juga, ada LSU juga, dan ada LSU yang sudah tergabung. Insya Allah akan kami perjelas. Karena pada saat tayangan-tayangan kemarin itu kan hanya membahas tentang seputar bagaimana kalau jadi SU. Nah sekarang akan kita kupas tuntas. Makanya pada malam hari ini jangan disia-siakan kesempatan ini, silahkan simak. Dan kami nanti akan memberikan ruang untuk pertanyaan. Karena nanti pada saat setelah Pak Bayu menjelaskan akan diberikan ruang untuk pertanyaan. Tetapi baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, mudah-mudahan kita berdoa bahwa jamaah yang sudah terdaftar di kabilah, yang sudah niat untuk berangkat umroh, Allah berikan kemudahan, berikan kelancaran sehingga sesuai dengan keinginannya berangkat sesuai jadwal yang kita rencanakan. Malam hari ini Bapak dan Ibu nanti akan dapat informasi juga keberangkatan kabilah itu kemarin sudah kita coba untuk mengintip regulasi dari pemerintah Indonesia khususnya sejauh mana membuat regulasi yang bisa membuat jamaah ini nyaman untuk berangkat. Karena kalau sekarang berangkat, subhanallah, kemarin juga sudah ada informasi kawan-kawan yang sudah berangkat di tanggal 9, tanggal 8, ada komunikasi, sekarang masih ada di Jeddah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pembuka dari saya, Kosari, untuk acara kedua adalah penjelasan seputar update informasi tentang umroh di musim pandemi. Nah, mungkin nanti Ustadz Nurul bisa membantu. Untuk itu, saya sapa salam dulu Pak Ustadz Nurul di studio sudah siap untuk membantu menjelaskan seputar informasi terupdate barangkali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Luar biasa, baik Pak Ustadz. Nah ini kita nih sudah banyak saudara-saudara yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada Pak Ahmad Qasidin juga nih. Mudah-mudahan bisa membantu untuk memberikan penjelasan kepada ini yang bergabung ini adalah sahabat umroh yang sudah terdaftar, tervalidasi. Kalau sahabat umroh yang belum tervalidasi memang kami tidak berikan link. Nah, di sini keuntungannya. Keuntungan sahabat umroh yang sudah terdaftar, tervalidasi, diberikan komunikasi melalui Zoom, dan linknya juga kami berikan, termasuk informasi-informasi seputar kegiatan SU. Nah, makanya di sini alhamdulillah kalau yang sudah bergabung dan sudah tervalidasi, insya Allah dapat informasi terupdate. Termasuk ada yang luar biasa untuk menyampaikan kepada yang lain itu diberikan dan dibikinkan landing page gitu. Apa itu landing page? Ya kita bahas nanti. Baik, Bapak dan Ibu, kita sambut Ustadz Nurul Rahman dari Studio 2. Sekali lagi Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Baik, silakan Pak Ustadz. Ini bagiannya Pak Ustadz untuk membantu menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan info terupdate di musim pandemi ini untuk masalah keberangkatan umroh gitu. Kami persilahkan Pak Ustadz dan kepada wargi semuanya silahkan untuk nyimak sebelum nanti menginjak ke Pak Bayu untuk urusan masalah penjelasan sahabat umroh, leader sahabat umroh, eksekutif sahabat umroh. Nah, kami kasih ruang dulu ke Pak Ustadz Nurul. Mangga silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Baik, terima kasih Pak Jingkos tadi sudah membuka dan menerangkan tentang acara ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa umroh ini sudah dibuka. Tentunya ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ya, tidak hanya dari sahabat umroh tapi dari jemaah juga. Bahkan dari grup-grup itu sudah ada yang berangkat dan lain sebagainya, bagaimana dan sebagainya. Kok kabilah belum membuka harga dan lain sebagainya. Nah, untuk itu Bapak sekalian, kami nanti kita lihat akan buka tentang aturan-aturan yang diberikan oleh Departemen Agama, karena memang kabilah ini merupakan travel yang berizin, yang otomatis secara ini
harus mengikuti tata tertib atau aturan yang diberlakukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dan dari Departemen Agama sendiri sudah mengeluarkan aturan atau juklak tentang pelaksanaan dari umroh ini. Keluarnya keputusan tentang pelaksanaan dibolehkannya umroh ini setelah adanya tim advance, yaitu tim advance dari beberapa asosiasi yang berangkat dari tanggal 23 Desember kemarin, dan alhamdulillah awal bulan ini sudah kembali ke tanah air dan beliau-beliau sudah memberikan laporannya kepada Departemen Agama, sehingga Departemen Agama Republik Indonesia sudah memberikan rilis atau juklak tentang pelaksanaan umroh yang artinya boleh dilakukan selama pandemi ini. Nah, nanti Bapak sekalian, kami akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi aturan main boleh dilaksanakannya umroh tersebut. Nah, kami dari Kabilah sudah membuat press release-nya. Nanti akan saya bacakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian bisa ambil kesimpulan kenapa sampai saat ini kami belum juga mengirimkan jemaah untuk umroh atau membuat harganya gitu. Nanti bisa bisa ditarik kesimpulan ya. Baik. Update terbaru umroh ya, press release dari Kabilah Tour. Yang pertama bahwa dari berita yang ada di media tentang dari Kementerian Agama bahwa ibadah umroh akan kembali dibuka pada tanggal 8 Januari ya. Di sini sudah ada bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia menyatakan penyelenggaraan ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia segera dibuka. Rencananya bahwa umroh RI ini diberangkatkan oleh tanggal 8 Januari. Dan ini sudah sekarang tanggal 11 dan itu sudah sekitar 407 jemaah sudah terbang disusul dengan beberapa keberangkatan lainnya dari Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya dan ini sudah terbukti kemarin tanggal 8 ini sudah ada yang berangkat ke Tanah Suci. Namun Bapak sekalian, bahwa ketika kita berangkat atau jemaah travel memberangkatkan jemaahnya, ini ada berikut tentang tata cara penyelenggaraan ibadah umroh tahun 1443 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang pertama adalah kepatuhan protokol kesehatan di tanah air dan Saudi Arabia dengan mengedepankan perlindungan dan kesehatan jemaah. Artinya bahwa keberangkatan umroh ini mengikuti protokol yang dikeluarkan oleh negara Indonesia dan Saudi. Nanti di belakang ini, di akhir dari slide ini akan diterangkan protokol yang dimaksud seperti apa. Yang kedua adalah wajib melaporkan keberangkatan melalui Siskopatuh. Jadi kami para travel yang sudah memiliki izin itu sebelum memulai atau membuat atau mengapply visa, maka kami harus melaporkannya data jemaah dan lain sebagainya itu melalui sebuah aplikasi Siskopatuh yang ini dibuat oleh Kemenag RI yang tujuannya antara lain bahwa seluruh jemaah yang berangkat itu terpantau oleh Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia baik ketika dia berangkat maupun kepulangan. Jadi ketika ada jemaah yang satu tertinggal akan terpantau karena datanya semua masuk kepada Siskopatuh ini. Kemudian yang ketiga diprioritaskan menggunakan direct flight, artinya pesawat yang langsung dari Jakarta langsung menuju Saudi Arabia, baik landingnya di Jeddah maupun Madinah. Itu yang menjadi aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama RI. Kemudian yang keempat, kepulangan jemaah mengikuti peraturan yang diberlakukan oleh Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional. Artinya semuanya mengikuti aturan protokol. Nanti akan diterangkan ya bagaimana protokol kesehatan yang berlaku di slide berikutnya. Yang kelima, diberlakukannya skema keberangkatan one gate policy, police H-1 untuk screening kesehatan di asrama haji. Dan ini diberlakukan bagi
4 keberangkatan nasional. Pertama ya, 4 keberangkatan semuanya akan di screening atau menginap di asrama haji. Nah, kemudian yang keenam, pengawasan khusus keberangkatan jemaah umroh dari Kanwil Kemendagri provinsi, kabupaten dan kota. Jadi provinsi turun dan kota juga semua turun untuk mengawasi keberangkatan semua jemaah dari travel ini. Baik, selanjutnya slide selanjutnya, next. Nah, ketentuan umroh di masa pandemi ini yang harus diketahui oleh Bapak Ibu sekalian tentang ketentuan ya, ketentuannya. Tadi regulasi dari Kemendagri RI tentang travel yang memberangkatkan umrohnya. Yang kedua, ini tentang ketentuan umroh di masa pandemi. Yang pertama ada dari muasasah. Muasasah ini adalah kepanjangan dari Kementerian Hajian Saudi yang menangani seluruh menghandling atau melayani semua jemaah baik haji maupun umroh. Namun sebaiknya download aplikasi Tawakal atau Tabaud atau Itmarna agar bisa mempunyai kesempatan untuk ziarah raudhah dan umroh. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Jadi semua jemaah itu Bapak sekalian mau tidak mau harus memakai handphone Android seperti ini, yang di dalamnya harus diinstal aplikasi Tawakalna. Jadi keduanya untuk izin, termasuk diantaranya adalah izin untuk melaksanakan umroh kalau di Mekah. Kalau yang di Madinah itu masuk ziarah ke raudhah. Jadi untuk 2 tempat ini harus memakai aplikasi Tawakalna. Kemudian yang kedua, aplikasi yang banyak digunakan Tawakalna ini nanti akan dikasih tahu linknya. Jadi Bapak sekalian harus menggunakan seperti ini. Tapi nanti akan dipandu juga oleh tim dari travel untuk menggunakannya. Ketiga, aplikasi saat ini bisa dipakai di Saudi jika dengan provider ini. Kemarin dari laporan tim Advan bahwa yang bisa digunakan itu adalah Indosat ya. Indosat. Karena kalau provider selain Indosat itu OTP-nya tidak keluar. Ini berdasarkan kemarin dari tim Advan. Kemudian yang keempat, aturan di masa pandemi ini adalah umroh di masa pandemi adalah bahwa untuk tawaf sunnah atau tawaf wada harus daftar melalui aplikasi. Jadi tetap harus pakai aplikasi ini dan khusus untuk bapak-bapak memakai kain ihram. Ya, walaupun itu tawaf sunnah atau tawaf wada. Nanti ini akan diterangkan lebih lanjut. Kemudian yang kelima, e-haji aplikasi Peduli Lindungi harus diisi sebelum terbang. Karena ini nanti berkaitan dengan izin atau permit di bandara. Karena kalau di Indonesia kan yang mengatur regulasi bandara itu adalah Angkasa Pura. Nah, kalau di Saudi itu namanya gaca. Jadi formulir ini akan sampai di sana nanti dilihat. Seperti kemarin beberapa hari yang lalu ada 107 jemaah belum bisa berangkat menggunakan Qatar karena aplikasi ini atau untuk arrival card-nya belum dimasukkan, belum dilaporkan. Keenam, jam-jam sampai saat ini masih belum bisa dibawa dari Saudi. Jadi jemaah yang umroh sekarang masa pandemi ini belum bisa membawa zam-zam sebagai oleh-olehnya. Yang biasa kan dulu itu 10 liter, kemudian sekarang menjadi 5 liter. Ya. Jadi jemaah sekarang ini belum bisa membawa zam-zam. Mudah-mudahan kedepannya bisa, tapi untuk saat ini jam-jam belum bisa dibawa sebagai oleh-oleh ya. Kemudian yang ketujuh, kebijakan 10 hari 10 hari sekali baru bisa ambil jadwal umroh di sistem untuk yang memiliki iqomah atau mukimah, artinya setiap 10 hari itu masih umroh, nah itu 10 kali gitu. 10 hari maksudnya seperti itu. Yang untuk mukimin ya. Kemudian yang ke-8, PCR pertama sudah termasuk di dalam visa PCR yang terakhir di kepulangan ditanggung oleh jemaah masing-masing dengan harga kurang lebih 94 riyal atau 350.000. Nanti travelnya akan biasanya memasukkan harga tersebut dalam paketnya biasanya ya. Tapi yang jelas bahwa PCR nanti akan dijelaskan di slide terakhir juga tentang berapa kali sih kita di PCR. Baik, yang ke-9, masa karantina bisa double, triple dengan membuktikan lewat kartu keluarga. Artinya maksudnya di kamar itu kan biasanya tuh misalnya Bapak Ibu jemaah sekalian ada yang membawa suami istri atau keluarga. Nah, itu boleh dengan membawa tadi bukti keluarga bahwa memang yang menemani di kamar itu adalah merupakan mahramnya ya.
Jadi karantina itu sebetulnya single, satu orang tuh satu kamar. Tetapi kalau suami istri masih diperbolehkan. Kemudian 10 di tempat umum wajib menggunakan masker. Karena Bapak sekalian perlu diketahui bahwa apabila jemaah atau kita selama di Saudi itu tidak mau menggunakan masker, maka dendanya itu 1.000 real, bayangin. Berarti sekitar 4 juta. Wah, udah berapa lusin itu dapat ya beli masker. Nah itu. Kemudian yang ke-11, karantina 5 hari di Mekah berlaku untuk semua vaksin. Jadi khusus 14 negara, di antaranya Indonesia, masuk ke Saudi wajib dikarantina 5 hari. Adapun yang lain sebagainya tentang keputusan waktu Menteri Agama datang ke Saudi, itu masih harus disinkronkan lagi dengan otoritas bandara, itu GACA di Saudi. Baik, next. Nah ini tadi ketentuan PCR di masa pandemi ini ada 6 kali ternyata Bapak sekalian. Yang pertama, 1 kali saat karantina sebelum keberangkatan, yaitu kalau yang 4 keberangkatan pertama itu kan di di asrama haji. Nah selanjutnya kalau berangkat itu di hotel masing-masing travel. Nah itu sebelum berangkat di PCR terlebih dahulu. Kalau negatif berarti dia bisa berangkat melanjutkan umroh. Kalau positif maka dia tidak bisa melanjutkan keberangkatannya ke Saudi. Yang kedua, 1 kali saat tiba di hotel karantina Saudi, misalnya landingnya di Jeddah. Nah, ketika di Jeddah dibawa ke tempat hotel karantina, maka di PCR ketika kedatangan. Sama di situ juga, ketika negatif maka bisa melanjutkan, jika positif maka harus dikarantina lagi. Bukan berarti kan 5 hari di 14 hari kurangi 5 hari tidak ada, tapi ditambah 14 hari untuk yang positif itu. Jadi bertambah lagi tuh biayanya. Jadi karantina ini juga dibayar oleh jemaah ya. Yang ketiga, 1 kali saat selesai masa karantina Saudi, kan 5 hari itu di Saudi. Pertama kedatangan di PCR, kemudian pas begitu 1 hari sebelum besok habis, misalnya kan 4 malam, 5 hari itu. Nah hari keempatnya itu di PCR, apakah positif atau negatif. Kalau positif dia lanjut karantina, kalau negatif biasa melanjutkan untuk ibadah umrohnya. Keempat, 1 kali saat akan pulang ke tanah air. Misalnya ya sudah tahu pada sehari sebelum pulangnya itu semua di PCR lagi, ya di PCR. Nah, kalau seperti biasa, kalau positif dia tinggal lagi stay di Saudi 14 hari. Kalau negatif bisa pulang ke tanah air. Kemudian yang keenam adalah saat akan selesai karantina di Indonesia. Jadi itu, bayangin berapa kali hidung kita dicolok-colok ya. Dan itu biaya semua Bapak sekalian ya. Tidak gratis, tidak gratis, harus bayar. Dan ini berarti biaya itu adalah biaya hotel karantina, biaya PCR itu menjadi tambahan biaya berikutnya. Next. Sebentar lagi. Nah, Bapak sekalian, lamanya karantina yang pertama 2 hari 1 malam sebelum keberangkatan di Indonesia ya. Jadi nanti Bapak sekalian sehari sebelum keberangkatan itu dikarantina dulu karena dicek dulu kelengkapannya, kemudian dan sebagainya PCR-nya di Jakarta. Yang kedua, 5 hari 4 malam di negara Saudi tadi. Jadi apapun vaksinnya itu tetap dikarantina selama 5 hari 4 malam ya. Ini ketentuan dari GACA atau Angkasa Puranya Saudi. Yang ketiga adalah 7 hari 6 malam setelah tiba di tanah air. Yang asalnya 14 hari, sekarang dikurang jadi 10 hari, dan sekarang dikurang menjadi 7 hari. Ya. Dan proses screening kesehatan saat tiba di bandara tanah air sekitar 2-4 jam. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian aturan-aturan ketika kita akan melaksanakan umroh pada masa pandemi ini. Bayangin berarti paket yang sudah ada ini harus ditambahkan dengan aturan-aturan tadi, protokol tadi, dan itu menjadi biaya semuanya. Menjadi biaya ya. Kalau kenapa sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan kenapa saat ini kami istilahnya masih wait and see ya. Wait and see terhadap apa? Terhadap kebijakan yang tadi Bapak sekalian. Selain juga di tanah air, juga di Saudi. Mudah-mudahan ke depannya ini atau ya mulai jadi kita berharap
pas hajian. Mungkin kita lihat karena pemerintah Saudi sekarang ini sudah mengeluarkan namanya surat penunjukan kepada departemennya di negaranya untuk persiapan pelaksanaan haji di tahun ini. Jadi mereka mengatur anggarannya, persiapan timnya dan lain sebagainya dari bulan ini sudah mulai mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini ya. Jadi Bapak sekalian bahwa masih ada slide berikutnya enggak Kang Devi? Sudah terakhir itu ya? Nah, sudah habis. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang harus kami sampaikan tentang update atau press release yang kami buat mengenai aturan dari pemerintah atau Kemenag RI berkaitan dengan pelaksanaan umroh di masa pandemi ini. Sehingga pada dasarnya kami masih wait and see berkaitan dengan ini. Wait and see apa? Wait and see tentang baik kebijakan karantina di tanah air maupun karantina di Saudi. Bayangin Bapak sekalian, seandainya itu positif di Saudi ditambah lagi 14 hari, di Indonesia juga 14 hari lagi, itu bayangin berapa biaya yang dikeluarkan oleh jemaah. Sehingga kami kemarin menghitung-hitung bahwa minimal di harga umroh plus karantina itu minimal sekali adalah 35 juta rupiah yang harus dikeluarkan oleh jemaah untuk berangkat. Satu, selain biaya, mereka juga ternyata kesimpulan dari tim Advan itu selain biaya yang harus disiapkan oleh jemaah adalah yang kedua mental. Kenapa mental? Karena bayangin Bapak sekalian, baru nyampe Jeddah mau ibadah harus dikarantina. Mending karantinanya itu tempatnya luas, ini di kamar, tidak boleh keluar, bahkan tidak boleh keluar lobi. Makan aja pakai nasi kotak dimasukin seperti itu. Di boro-boro mau pesen apa gitu, pesen lain-lain sebagainya. Makan kemarin aja kita dilihatin makannya ya seadanya gitu seperti itu. Jadi uang, kemudian mental juga harus disiapkan. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Itulah tadi beberapa hal tentang press release yang kami buat dari aturan untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan umroh di masa pandemi itu. Nah, itu saja dari saya Pak Haji. Nanti kita akan kembali lagi mungkin dari pertanyaan ya supaya lebih berkembang lagi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu penjelasan singkat bagi Bapak dan Ibu sebagai sahabat umroh bisa menjelaskan secara gamblang kepada calon-calon jamaah. Tapi jangan khawatir. Maka kami di sini Kabilah sengaja tidak buka harga, sengaja tidak buka jadwal keberangkatan untuk mengantisipasi dan untuk melihat kenyamanan jamaah. Tetapi yang intinya kepada siapapun yang ingin berangkat umroh sebaiknya dari sekarang sudah siap-siap. Makanya di Kabilah cukup dengan membayar DP, mendaftarkan diri sebagai jamaah, akan kami bantu fasilitasi untuk persiapannya. Administrasi yang paling utama adalah paspor. Nah, setelah punya paspor, tinggal tunggu kebijakan dari pemerintah, keleluasaan untuk keberangkatan. Begitu sudah siap untuk berangkat, paspor sudah ada, lebih leluasa gitu. Baik, jangan lupa Pak Haji tambahannya tetap meningitis juga tetap harus, bahkan tidak boleh meningitis menggunakan meningitis kartunya saja karena akan benar-benar diperiksa kartu meningitis itu. Betul. Itu nanti meningitis seperti biasa itu sudah satu paket dengan paspornya. Baik, ini kelihatannya ada yang belum terabsen ya. Ada Pak Ahmad Kosidin tadi ya. Ada Ibu Sri, ada Pak Diki Waryanto, ada siapa lagi nih? Ada Ibu Emi Suhaimi, ada Pak Atep Hidayat, ya Pak Henry Kusumah dari Jakarta. Wah, ini ada Ibu Teti Rohaiti dari KBB kayaknya. Ibu Nuraningsih, Ibu Nur. Pak Teteng Rohendi, alhamdulillah. Ini ada juga Ibu Aksioma, Bapak Yana. Selamat malam kepada wargi-wargi yang barusan saya absen dan yang tidak disebutkan tadi sudah di absen duluan ya, begitu. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya
tentang kita kupas tuntas sahabat umroh, dari sahabat umroh, leader sahabat umroh, eksekutif sahabat umroh. Kok cuma 3 tingkatan? Betul, di kabilah ini itu hanya jabatan saja sebetulnya. Kenapa dibikin begini? Untuk memudahkan administrasi dari manajemen untuk pembagian ujroh nanti yang didapat dan diterima oleh sahabat umroh. Luar biasa ini. Kelihatannya Pak Bayu sudah ada di studio utama ya. Alhamdulillah. Kita coba cek dulu, barangkali Pak Bayu udah siap di studio 2. Oh, di studio utama ya. Selamat malam Pak Bayu. Alhamdulillah sudah ada Pak Bayu. Baik, Bapak dan Ibu, supaya waktunya tidak terlalu tersita, kita langsung saja kita sambut Pak Bayu untuk memberikan penjelasan pada malam hari ini adalah tentang sahabat umroh, leader sahabat umroh, dan eksekutif sahabat umroh. Termasuk Pak Bayu akan memberikan tips siapapun nanti apabila ada yang ingin membuat kantor di kota tempat tinggalnya, nah, akan diberikan kesempatan. Tetapi kalau waktunya tidak cukup, bisa datang ke kantornya di Baros, Jalan Setelah Raya Tengah nomor 12 di Baros Cimahi yang arah ke tol, barangkali itu. Baik, supaya waktunya tidak tersita, kita sambut saja Pak Bayu dan sekaligus Pak Bayu akan menyampaikan program pada malam hari ini kepada sahabat-sahabat umroh yang malam ini sengaja kita undang untuk mengikuti acara ini. Terima kasih. Pak Bayu, selamat malam. Assalamualaikum Pak Bayu. Tidak ada suaranya. Selamat malam Pak Bayu. Alhamdulillah. Ini ada gangguan teknik di studio utama. Ya, sambil nunggu Pak Bayu, kelihatannya ini operator lagi mempersiapkan. Karena kami berjauhan ini studionya, jadi untuk komunikasinya, alhamdulillah sudah muncul Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Assalamualaikum Pak Bayu. Kita cek dulu. Assalamualaikum Pak Bayu. Ya, waalaikumsalam. Ada suaranya? Alhamdulillah, ada suaranya. Bapak dan Ibu, ini mungkin yang diterima oleh Bapak dan Ibu tidak seperti biasa sempurnanya, karena barusan ada perubahan dari manajemen tentang teknis. Ada sesuatu alat yang tertinggal, jadi kami tidak bisa sempurna seperti yang kemarin. Insya Allah untuk minggu berikutnya akan lebih sempurna gitu, seperti itu. Pak Bayu, ini ya, wargi-wargi sudah menunggu ingin ada penjelasan dari Pak Bayu. Kami mohon Pak Bayu untuk segera memberikan penjelasan tentang sahabat umroh, leader sahabat umroh, dan eksekutif sahabat umroh yang dirancang kemarin itu. Ya, saya coba dulu tes dulu ya suaranya. Di studio kami sudah diterima Pak Bayu. Bapak dan Ibu, barangkali ada perwakilan yang bisa menerima suara Pak Bayu. Ibu Ayu Aksioma, mohon izin bisa terdengar suaranya? Gak mohon fokus. Berarti matikan Belum Pak. Bisa diterima. udah. Nah, terus sudah. Coba suara pencet A sambil pencet setelah. Tes. Ada. Ada suaranya? Ada audionya, ada. Audio sudah diterima. Siap. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada Pak Haji suaranya? Sudah diterima Pak Bayu, silakan. Oke, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan siapapun yang bisa hadir di Zoom pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kemuliaan, kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan, mohon doanya ya dari Bapak Ibu yang berkaitan dengan tes. Jelas suaranya? Ya, mohon izin. Tes, mohon maaf nih. Ada, Haji? Feedback di studio 1. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil. Tes, ada Pak Haji? Jelas tuh, Pak Den? Ada, bagus Pak, ada Pak. Jelas. Sudah bagus. Ya, ada. Sudah ada. Nggak apa-apa lah, burung juga. Siap. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Hari ini momen yang di satu sisi ini menjadi pembelajaran bagi kami ya. Jadi salah satu tim media di Kabilah tadinya memang harus standby di kantor untuk manage, tapi qadarullah alhamdulillah mendapatkan kabar yang luar biasa ya. Tadi kurang lebih maghrib ya, salah satu tim keluarga besar dari Kabilah Group, Pak Reza Nugraha ya, istrinya tadi melahirkan anak yang kedua ya. Jadi alhamdulillah kita Kabilah Group mendapatkan keluarga cilik baru ya. Alhamdulillah dengan proses yang normal dan lancar, dan tadi lahir anak laki-laki kedua dari Pak Reza Nugraha. Beliau sebagai di tim media ya. Jadi mohon maaf mungkin jika pada malam hari ini ada hal-hal yang tidak seperti biasanya, karena tim inti dari tim medianya saat ini sedang fokus untuk mendampingi istri tercintanya ya, Teh Wulan ya. Sekali lagi mohon doanya dari Bapak Ibu, semoga ya kelahiran ataupun anak Pak Reza yang kedua ataupun yang pertama mudah-mudahan diberikan atau dijadikan menjadi anak yang soleh, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa berbakti kepada nusa dan bangsa, dan mudah-mudahan bisa menjadi penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sedikit dijelaskan berkaitan dengan perkembangan yang ada keberangkatan umroh ya. Jadi kemarin tadi sudah kita simak bersama dari Ustadz Nurul berkaitan dengan keberangkatan yang sudah mulai ya setelah 2 tahun kurang lebih Bapak Ibu, dari tahun 2020 ya, Februari dibuka sempat di November 2020, ditutup lagi 2021 di bulan Februari ya. Dan saat ini alhamdulillah setelah keberangkatan perdana di tanggal 23 Desember, alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa teman-teman travel yang sudah bisa memberangkatkan, meskipun memang masih sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Yang biasanya ya sebelum pandemi ini keberangkatan dari Indonesia itu rata-rata per hari itu kurang lebih sekitar 5.000 jemaah Bapak Ibu ya. Tapi saat ini masih dibatasi, dan juga memang masih banyak regulasi-regulasi yang masih belum sinkron antara pihak
Kerajaan Saudi Arabia dengan negara Indonesia ya, atau negara-negara di luar Kerajaan Saudi Arabia. Nah, salah satunya kemarin ada case ya, keberangkatan perdana alhamdulillah sekitar 406 jemaah itu alhamdulillah lancar menggunakan pesawat direct ya, yang low cost itu menggunakan Lion Air. Nah, tapi pada saat grup yang kedua yang menggunakan Qatar Airways itu kemarin mendapatkan ujian ya, jemaah sudah masuk ke dalam pesawat, ternyata tiba-tiba ada informasi pesawat Qatar itu tidak bisa landing di Madinah ya, sehingga dengan terpaksa pihak Qatar, penerbangan Qatar meng-cancel ya, sehingga jamaahnya harus turun kembali Bapak Ibu dan harus nginap di Jakarta ya. Tapi alhamdulillah informasinya tadi hari ini alhamdulillah sudah pada terbang. Sekali lagi kita doakan jemaah-jemaah yang menjadi jemaah perdana ya, keberangkatan di tengah masih dalam posisi pandemi ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keselamatan, kesehatan dan kelancaran, dan mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima dan dijadikan menjadi umroh yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, terus berkaitan dengan kebijakan kabilah Bapak Ibu, karena tadi mungkin sudah disinggung juga bahwa kita masih melihat perkembangan ya, karena sekali lagi hampir 60% jemaah yang di kabilah itu rata-rata pada sepuh ya, sehingga kami mempertimbangkan keselamatan, kenyamanan dari semua jemaah ya, karena sekali lagi saat ini masih ada karantina ya, karantina yang luar biasa, harus ya program umrohnya dengan karantina itu lebih lamanya karantina Bapak Ibu ya, di Indonesia 7 hari, di Jeddah ataupun di Madinah itu 5 hari, dan pada saat sebelum keberangkatan pun ada 2 hari. Jadi kurang lebih untuk proses karantina itu 13 sampai 15 hari ya. Pelaksanaan umrohnya mungkin kurang lebih sekitar 7 hari, 4 hari di Mekah atau di Madinah, 3 hari di Mekah atau di Madinah. Jadi saat ini kami masih mempertimbangkan plus minusnya Bapak Ibu, sehingga kami ingin melihat betul-betul memastikan keberangkatan yang dari jemaah-jemaah kabilah itu betul-betul sudah dipertimbangkan ya, karena kami pun tergabung di salah satu asosiasi besar di Indonesia, yaitu SAPUHI ya. Saat ini Ketua SAPUHI pun masih belum memberangkatkan jemaah karena masih melihat regulasi perkembangan yang ada ya, sehingga betul-betul keberangkatan yang akan dilaksanakan betul-betul bisa memberikan kenyamanan, kekhidmatan, kekhusyuan bagi para jamaahnya. Jadi kita tidak mau terburu-buru dan tidak mau berspekulasi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi bagi jemaah-jemaah yang memang saat ini kemarin sudah ada keberangkatan ya dengan segala resikonya, ya tentunya juga mudah-mudahan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik Bapak Ibu ya, untuk malam ini ya mungkin sudah dapat informasi bahwa setiap malam Rabu kita mengadakan sharing season berkaitan dengan program Sahabat Umroh. Nah, khusus malam ini adalah bagi orang-orang yang sudah terdaftar ya, baik yang sudah terdaftar menjadi sahabat umroh dan verifikasi maupun yang sahabat umroh yang sudah terverifikasi. Nah, ini mungkin sedikit diingatkan Bapak Ibu bahwa program sahabat umroh ini menjadi program unggulan ya, salah satu program unggulan dari Kabilah Group, karena program ini lahir dari perjalanan yang cukup panjang Bapak Ibu, dari melihat ya situasi kondisi di industri tour and travel umroh dan haji yang luar biasa, romantika yang terjadi luar biasa ya. Sebelum pandemi juga banyak pembelajaran ada hal-hal yang itu menjadi sebuah titik tolak kenapa program ini diluncurkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi program Sahabat Umroh ini betul-betul dirancang untuk bagaimana 3 pihak ya dalam yang terlibat di industri travel umroh itu. Travel umroh haji itu ada 3 Bapak Ibu ya. Pertama adalah perusahaannya, yang kedua adalah mitra atau agen ya, yang ketiga adalah jemaahnya. Bagaimana tiga komponen ini betul-betul bisa memiliki keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu. Bagaimana aman dan nyaman perusahaannya, bagaimana aman dan nyaman mitra atau keagenannya, bagaimana aman dan nyaman sebagai jamaahnya ya. Nah, saat ini malam ini kita akan bahas berkaitan dengan poin yang kedua Bapak Ibu, adalah
berkaitan dengan program kemitraan yang ada di Kabilah. Nah, di Kabilah ya kita program kemitraannya disebut Sahabat Umroh. Ya, dan alhamdulillah Bapak Ibu, program Sahabat Umroh ini kami sudah daftarkan di apa istilahnya di hak paten ya. Jadi sudah diproses hak patennya. Kalau untuk produknya Kabilah Smart Audio alhamdulillah sudah keluar sertifikat hak patennya, sehingga kita secara legalitas hukum ya, baik itu secara administrasi dokumen legalitas perusahaannya maupun secara brandingnya alhamdulillah kita sudah optimalkan, sehingga kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari Bapak Ibu. Jadi program yang ada saat ini yang terus kita kita gaungkan, kita sharingkan, kita informasikan adalah program Sahabat Umroh. Karena program ini dengan produknya Kabilah Smart Audio Extra ini Bapak Ibu, ini bisa membantu ya siapapun yang sudah memiliki kerinduan kepada Baitullah Bapak Ibu, dengan program yang tadi ya, aman bagi perusahaan, ya aman bagi mitra dan aman bagi jamaah Bapak Ibu ya. Kita lihat next ya. Nah, ini skema marketing Sahabat Umroh Bapak Ibu bisa dilihat ya, bahwa sekali lagi programnya Sahabat Umroh ya, produknya itu adalah Smart Audio Extra Bapak Ibu. Apa itu produk Smart Audio Extra? Ya mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan sebelumnya bahwa program atau produk Smart Audio Extra ini adalah produk yang dimiliki oleh Kabilah Group Bapak Ibu ya, yang tadi mengandung prinsip bagaimana aman bagi perusahaan, aman bagi mitra, dan juga aman bagi jamaahnya. Ya, next. Ya, nah ini programnya Bapak Ibu. Jadi program Smart Audio Extra ini adalah sama istilahnya dengan DP Bapak Ibu. Ya, jadi 3,7 juta ini adalah produk yang bisa dijual oleh para sahabat umroh tidak mengenal waktu ya Bapak Ibu. Karena sekali lagi gini, kalau program umroh itu, kalau di masa sebelum pandemi Bapak Ibu ya, rata-rata keberangkatan umroh itu dalam 1 tahun itu mungkin hanya sekitar 9 bulan Bapak Ibu. Karena 3 bulan berikutnya itu untuk persiapan ibadah haji ya, sehingga kadang-kadang setiap travel itu mungkin hanya beroperasionalnya itu adalah hanya 9-10 bulan Bapak Ibu ya. 2 bulannya itu biasanya mereka pada istirahat ya. Nah, tapi dengan program Kabilah Smart Audio Extra ini Bapak Ibu, ini memungkinkan untuk produk ini bisa terus kita pasarkan, kita sharingkan itu sepanjang waktu Bapak Ibu ya, tidak mengenal bulannya kapan, itu kita ini terus berkesinambungan seperti itu ya. Dan produk ini itu bisa berkaitan dengan baik itu umroh maupun DP haji Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang 3,7 itu bisa hadiah Bapak Ibu ya. Jadi produk yang Smart Audio ini bisa menjadi DP haji ya, tapi haji yang khusus ya Bapak Ibu ya, haji yang khusus yang memang DP-nya itu minimal 5.000. Tapi ketika Bapak Ibu atau jemaah Bapak Ibu sudah membeli paket Smart Audio Extra ini 3,7 ya, mendapatkan fasilitasnya pertama ya, yang membeli paket Smart Audio Extra ini pertama adalah si jemaah sudah terdaftar resmi sebagai jemaah Kabilah Tour ya, sebagai jemaah umroh atau haji khusus Kabilah Tour ya. Yang kedua adalah jemaah sudah memiliki DP ya. Jadi 3,7 ini sudah termasuk DP umroh Bapak Ibu ataupun haji khusus. Yang ketiga, jemaah dengan membeli produk Kabilah Smart Audio Extra ini, jemaah mendapatkan perlengkapan di awal. Yang pertama adalah paket Smart Audionya ya, yang bisa manfaat pada saat umrohnya, sebelum umroh, baik itu nanti setelah umroh. Itu paket Smart Audio ini sangat bermanfaat bagi ibu, bapak ataupun keluarga kita ya. Yang selanjutnya ya, ketika ada jemaah yang membeli produk ini, itu sudah mendapatkan surat rekomendasi untuk pembuatan dokumentasi paspor, dokumen paspor Bapak Ibu ya. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan atau membuat paspor itu harus ada surat resmi atau surat rekomendasi resmi dari travel ya. Nah, dalam hal ini ketika jemaah sudah membayar paket Kabilah Smart Audio Extra
3,7 fasilitas surat rekomendasi sudah kami berikan. Ya, jadi ketika jamaah mendaftarkan 3,7 sudah mendapatkan fasilitas di awal yang senilai seperti itu Bapak Ibu. Senilai 3,7. Karena apa? Nah, ini juga pembelajaran Bapak Ibu, karena tidak sedikit kami mendapatkan laporan di luar sana, tidak sedikit travel yang menerapkan misalkan DP 5 juta itu hanya didapatkan oleh jamaahnya hanya kwitansinya aja Bapak Ibu. Untuk mendapatkan surat rekomendasi mereka harus tambah lagi, ya minimal DP-nya 10 juta. Nah, di Kabilah salah satu kelebihannya hanya dengan membeli paket smart audio ekstra 3,7 juta ini, ya sudah plus DP 3,7 juga sudah mendapatkan hak mendapatkan surat rekomendasi Bapak Ibu. Ya, jadi produk yang kita berikan ini sudah betul-betul memberikan keuntungan di awal ya kepada para jemaah. Ya. Nah, pertanyaannya bagi kita sebagai sahabat umroh apa yang didapatkan ketika misalkan ada teman, ada saudara, ada keluarga yang mereka tertarik dengan programnya Kabilah dan mereka di awal udah misalkan ada di sini Pak Teteng misalkan ya, ada Pak Teteng. Ketika misalkan presentasi atau misalkan sharing silaturahim ya ke tetangga atau misalkan ke teman dan mereka tertarik dan mereka sudah ada niatan ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, program sahabat umrah ini hanya sebagai alat bantu saja Bapak Ibu, karena kami sangat meyakini ya bahwa umroh ataupun haji itu yang memberangkatkan, yang menjadikan kekuatan kita bisa berangkat, yang mengizinkan kita bisa berangkat itu adalah Allah dan Rasulnya Bapak Ibu ya. Jadi kami membuat program yang tidak ada triki-triki yang akan membahayakan bagi semua pihak ya. Mohon maaf ya, ini bocoran dan off the record aja Bapak Ibu ya. Tidak sedikit yang menggunakan programnya istilahnya bisa berangkat dulu ya, baru bayarnya kemudian Bapak Ibu. Sekali lagi itu kembali lagi kepada jemaah dan perusahaannya masing-masing ya. Tapi bagi kami ya, bagi kami untuk bab umroh dan haji ini bagaimana kita bisa menyelesaikannya di awal dan tidak ada apa istilahnya meninggalkan beban di kemudian hari Bapak Ibu. Ya kebayang ya, misalkan jamaah umroh yang berangkat mohon izin Bapak dan Ibu, kita coba. Ini suaranya kurang jernih, operator lagi mencoba. Karena biasanya Pak Bayu itu ada di studio, ini di luar studio Bapak Ibu. Jadi mohon izin karena tadi mendadak, jadi Pak Bayu ada di luar studio. Insya Allah sebentar, mohon izin tunggu sebentar biar suaranya bisa jernih gitu Bapak. Ya sedang diperbaiki nampaknya di studio utama. Insya Allah untuk minggu depan kita bisa kembali ke seperti biasa, suara dan cahayanya akan lebih bagus. Nah Pak Haji, ya aja langsung. Jadi berkaitan dengan tadi bahwa umroh sekarang sudah dibuka dan mudah-mudahan sama-sama berdoa ya agar cepatnya regulasi ini bisa lebih memudahkan jemaah ya. Udah nyala, silakan Pak Bayu, udah nyala lagi ya? sudah ada? Ya udah bagus Pak, silakan Pak. Ada ya? Ada bagus Pak. Baik Bapak Ibu, tadi dilanjut ya. Jadi berkaitan dengan program ya sahabat umroh, tadi saya sudah jelaskan bahwa produknya adalah produk Kabilah Smart Audio Extra ini. Ini yang menjadi produk pembeda antara travel Kabilah dengan teman-teman travel yang lain ya. Jadi memang setiap travel punya kekhasan. Salah satu khas dari Kabilah itu adalah ada smart audio yang memang kita sudah patenkan. Nah, tadi apa yang didapatkan atau benefit yang didapatkan ketika sahabat umroh, tadi mungkin saya contohkan Pak Teteng ya, yang misalkan sudah menjadi sahabat umroh terverifikasi. Nah, ketika misalkan Pak Teteng ada teman atau keluarga yang
wah tertarik dengan programnya dan membeli produknya, produk Kabilah Sepat Audio Extra senilai 3,7 ya, maka Teteng sebagai sahabat umroh langsung mendapatkan fee ya sejumlah 1 juta Bapak Ibu. Ya. Dan ini didapatkan oleh sahabat umroh di awal Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan program ini kita mohon maaf Bapak Ibu. Aduh, mohon gangguan ini, mohon izin gangguan nih. Ya, rada keselak ya. Ya, jadi tadi Pak Teteng ketika misalkan sudah dapat jamaah, ya, tetangga, keluarganya, itu sudah langsung mendapatkan di awal. Ini kami bikin Bapak Ibu program ini karena melihat di lapangan, ya, karena tidak sedikit para mitra, para agen, ya, yang membantu memasarkan produk dari sebuah travel, ya, mereka akan didapatkan fee-nya atau komisinya itu pada saat nanti jemaahnya sudah melakukan pelunasan. Bahkan ada beberapa travel yang menetapkan fee akan dikeluarkan nanti pada saat jemaah sudah pulang Bapak Ibu. Ini kebayang ya bagi seorang misalkan Bapak Ibu yang mensyiarkan menjadi bagian dari keluarga besar sebuah travel, ketika misalkan mensyiarkan mendapatkan jamaah tapi komisi atau fee-nya dibagikan pada saat nanti pelunasan keberangkatan, apalagi di tengah kondisi saat ini, itu luar biasa Bapak Ibu tantangannya. Nah, makanya kami Kabilah membuat skema bagaimana tadi ya mitra ya ataupun sahabat umroh mendapatkan manfaat di awal Bapak Ibu. Ya. Jadi manfaatnya itu jemaah juga ketika misalkan mengeluarkan uang 3,7, beliau merasakan wah saya mendapatkan sesuatu yang harganya, yang barangnya senilai 3,7 senilai apa yang dikeluarkan. Bagi sahabat umroh yang mereferensikan, karena beliau juga mungkin sudah meluangkan waktu, tenaga, bahkan tidak sedikit biaya untuk membantu menginformasikan, dan ketika misalkan hasilnya ada jemaah yang daftar, ya kita berikan penghargaan di awal Bapak Ibu. Ya, jadi komisi yang diberikan kepada sahabat umroh, Kabilah memberikannya setiap pekan Bapak Ibu. Ya, jadi ketika misalkan tadi Bapak Teteng misalkan mereferensikan ada 2 orang suami istri yang di pekan itu misalkan sampai hari Sabtu, itu di hari Seninnya kami dari Kabilah sudah mentransfer senilai jumlah total atau jumlah jemaah yang didaftarkan. Jadi kalau misalkan 2 orang, 2 kali 1 juta Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap hari Senin. Nah, dan Bapak Ibu, ya, di program Kabilah Group ini dengan program Sahabat Umroh, Pak Teteng yang sudah mereferensikan jemaah tidak hanya mendapatkan 2 juta di awal, misalkan tadi 2 orang, itu pada saat yang 2 orang ini nanti melakukan pelunasan ya dan memilih paket yang nanti mungkin akan segera kami rilis ya programnya, bulan apa, harganya berapa, fasilitasnya apa saja. Karena sekali lagi Bapak Ibu, harga paket itu nanti tergantung fasilitas. Ya Bapak Ibu, ini menjadi sebuah kewajiban atau amanah bersama. Ya, bagaimana kita bisa menginformasikan, mengedukasi ke masyarakat. Jangan sampai terbuai dengan harga-harga paket yang murah. Ya, apalagi kemarin sempat ya, masih di tengah pandemi, belum ada kebijakan keberangkatan. Ada yang kemarin salah satu travel yang menjual harga paket dengan harga 16 juta, tapi berangkatnya 2023 Bapak Ibu. Harus hati-hati. Karena sekali lagi, harga paket kita sudah bisa hitung. Ya, sudah saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan di industri travel ini Bapak Ibu, bahwa kita itu ya berada di bidang jual beli Bapak Ibu ya, jual beli atau dagang lah ya. Bahasa jual beli itu kan ada 2 Bapak Ibu. Pertama adalah jasa, yang kedua adalah barang ya. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita jual beli jasa atau barang,
Nah, salah satu motivasi untuk jual beli ini Bapak Ibu adalah untung. Ya. Nah, untung ini dari mana hasilnya? Dari apa? Dari harga jual dikurangi HPP, harga pokok produksi. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengan prinsip sederhana seperti ini, kita bisa meminimalisir atau bisa mengcounter, mohon maaf gitu ya, oknum-oknum travel yang menjual harga paket yang di bawah harga pasaran. Kenapa? Sekali lagi mereka berada di industri jual beli, ya. Hanya kalau di industri travel umroh ini adalah jual beli jasa Bapak Ibu. Tapi dengan program Sahabat Umroh ini kita memadukan antara jasa dengan barang dipadukan Bapak Ibu. Itulah keunikan, kekhasan dari program Sahabat Umroh dengan produknya Kabilah Smart Audio ini. Nah, jadi tadi ketika misalkan ingin untung, artinya harga jualnya harus lebih besar. Nah, tadi ketika ada yang jual harga paketnya 16 juta, ternyata kalau dihitung HPP dari tiket, dari hotel dan yang lainnya, HPP-nya sekitar 22 juta Bapak Ibu. Berarti bukan plus tapi minus Bapak Ibu. Ya, bukan plus tapi minus. Ya, pertanyaannya kalau ada penjual yang menurut hitungan kita jadi minus, pasti ada bahasanya ada gajah di balik batu Bapak Ibu. Ya, pasti dengan apa, wah ini mah karena mau sedekah. Ya kalau sedekah nggak usah dengan cara-cara yang seperti itu, ya udah sedekah mah sedekah aja Bapak Ibu ya. Ya, jadi ya ini sudah terbukti lah Bapak Ibu ya. Sebelum pandemi kemarin luar biasa ya, ada luar biasa apa istilahnya, ujian bagi travel-travel yang punya komitmen. Dengan kemarin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hingga ya istilahnya hampir ratusan ribu jamaah yang sampai saat ini belum bisa berangkat karena mereka menggunakan skema-skema ponzi. Ya, sekali lagi di Kabilah kita menggunakan skema-skema yang lebih aman. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Oke, nah ini Bapak Ibu, jadi simulasi potensi yang ada di Kabilah atau dengan program Sahabat Umroh. Ya, ada Sahabat Umroh, ada leader Sahabat Umroh, ada eksekutif leader Sahabat Umroh. Ini posisinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menjadi SU, ya, dan mereferensikan misalkan jemaah yang 3,7 itu Bapak Ibu sudah langsung mendapatkan 1 juta di awal. Pada saat nanti pelunasan, Bapak Ibu akan mendapatkan lagi yang mereferensikan langsung mendapatkan minimal 500 sampai dengan 2 juta. Jadi, kenapa Bapak Ibu bisa beda seperti itu? Tidak pasti. Karena apa? Jamaah nanti belum pasti. Ini beliau akan berangkat atau akan melunasi harga paket yang mana? Ya, nanti yang mungkin pilihan di Kabilah itu ada yang paket hemat, ada paket yang reguler, bahkan ada yang paket eksekutif. Itu nanti fee-nya akan berbeda Bapak Ibu, tergantung jamaah nanti memilih paket yang mana. Misalkan ada jamaah yang saya pakai paket yang eksekutif misalnya, itu bisa jadi fee-nya pada saat pelunasan Sahabat Umroh mendapatkan 2 juta Bapak Ibu, tidak menutup kemungkinan. Bahkan bisa jadi ketika misalkan jamaahnya membuat paket yang customize ya, seperti yang kemarin ada di 2019 salah satu keluarga artis ya, Maya ya, yang berangkat bersama Kabilah itu betul-betul customize Bapak Ibu. Yang ingin hotelnya sendiri, ingin kendaraannya sendiri, itu bisa kita hitungkan dengan margin yang lebih besar. Karena sekali lagi bagi mereka uang bukan segalanya. Artinya tidak menjadi permasalahan Bapak Ibu. Yang penting adalah kenyamanan dari pelayanan, kenyamanan dari apa yang mereka istilahnya inginkan ya. Dan kita bisa dari Kabilah bisa memfasilitasi itu semua Bapak Ibu ya. Nah, ketika misalkan sudah jadi SU Bapak Ibu, untuk ya di Kabilah ya, di Kabilah kita seperti mengadopsi dari perusahaan-perusahaan yang sudah besar Bapak Ibu. Biasanya kalau perusahaan besar itu juga kan ada jenjang karirnya. Ketika marketing, jadi nanti ada manajer marketing, ada nanti direktur marketing Bapak Ibu. Nah, di SU pun, di sistem Sahabat Umroh pun itu ada jenjang karirnya. Ketika Sahabat Umroh ini produktif ya, jadi bukan hanya mereferensikan jamaah, tapi membangun sebuah tim marketing. Jadi di Kabilah memberikan kesempatan untuk siapapun Bapak Ibu ini menjadi sebuah
opportunity. Jadi sebuah peluang yang Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk penghasilan Bapak Ibu. Ya, mungkin di awal, wah Bapak Ibu, ini saya mungkin ikut gabung di Sahabat Umroh hanya untuk mendapatkan penghasilan tambah. It's okay. Hanya ingin misalkan, wah saya nganggur, Bapak Ibu ingin mudah-mudahan ini menjadi pekerjaan pengganti saya yang dulu misalkan, itu silahkan. Bahkan Bapak Ibu dengan potensi, dengan skema yang kita kita bikin dengan Sahabat Umroh, ya sekali lagi kita hanya jadi wasilah saja Bapak Ibu. Sekali lagi ide, inspirasi semua juga datang dari Allah Bapak Ibu ya. Kita hanya menjalankan saja, dan ini skema yang isinya sangat berbeda dengan yang lain ya. Kemarin Bapak Ibu ini sama dengan multi level, itu sangat berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi kita tidak ada hal-hal yang istilahnya menjadi pembeda. Nah, ketika ada SU yang mereferensikan bukan jemaah tapi SU Bapak Ibu, minimal ya ada 10 SU yang terdaftar, yang sudah terverifikasi, maka SU tersebut akan otomatis ya kita angkat menjadi LSU Bapak Ibu. Ya, leader Sahabat Umroh. Yang dimana ketika menjadi leader Sahabat Umroh, ketika mereferensikan satu jemaah bukan 1 juta Bapak Ibu. Tapi bisa dilihat di diagramnya, ketika Bapak Ibu misalkan sebagai LSU mereferensikan jemaah satu orang yang tadi 3,7, di awal mendapatkan 1 juta plus insentif untuk sebagai LSU adalah 200.000 Bapak Ibu. Ya, 200.000. Ya. Nah, jadi totalnya 1.200.000 di awal. Ya. Jadi ketika misalkan nanti ada tim Bapak Ibu dari para SU ya yang sudah dikembangkan, yang tadi misalkan 10 orang, misalkan 1 pekan misalkan mereka mereferensikan 1 orang jemaah Bapak Ibu, ya dari SU-nya dapat si LSU itu dapat 200.000 Bapak Ibu. Ya, jadi dari mana ini didapatkan? Itu dari penjualan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan dari pendaftaran SU, ya. Karena pendaftaran SU betul-betul SU yang mendaftarkan SU tidak mendapatkan komisi dari pendaftaran SU, ya. Kecuali ada istilahnya terjadi transaksi pembelian Smart Audio Extra. Ya, jadi jelas Bapak Ibu, pembagian bonus atau pembagian komisi kepada Sahabat Umroh itu dihasilkan dari omset yang terjadi di grup tersebut. Ya, jadi bukan dari pendaftaran keagenan. Ya, mohon maaf, mungkin di yang lain istilahnya ketika Bapak Ibu ingin menjadi agen itu diwajibkan membayar bahkan ya ada yang 3,5 juta, bahkan kalau ada di beberapa wilayah untuk menjadi keagenan sebuah travel itu rata-rata minimal ada yang 5 juta, 7 juta. Nah, di Kabilah Bapak Ibu mungkin sudah yang diketahui bersama bahwa untuk menjadi SU terverifikasi Bapak Ibu mengupgrade hanya membayar biaya pengganti ongkos cetak aja. Senilai berapa saat ini? 250.000 Bapak Ibu. Ya, 250.000 Bapak Ibu sudah mendapatkan ID card dengan ID card yang bukan sembarangan ID card ya. Jadi multifungsi, bisa jadi e-money ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan Flash. Yang kedua adalah mendapatkan kaos, t-shirt ya. Yang ketiga ada kartu nama, yang keempat ada sepatu. Dan akan mendapatkan cover asuransi yang sudah kerjasama nih, di sini ada Ami Anak ya, sudah kerjasama dengan asuransi Bayangkara ya. Terima kasih Ami yang sudah mensupport. Itu sudah kami cover sebagai Sahabat Umroh dari Kabilah untuk mengcover dalam jangka waktu 1 tahun Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu ada sesuatu ya, naudzubillah ya, ada kecelakaan, ada kematian, itu ada cover dari asuransi, dan itu sudah diberikan fasilitas untuk Sahabat Umroh yang terverifikasi ya, seperti itu. Nah, jadi tadi LSU ya. Nah, ketika LSU misalkan berkembang, nah di bawah Bapak Ibu, tim-tim Bapak Ibu yang sudah ini, jadi prinsipnya adalah bagaimana membantu tim-tim yang di bawah kita, tim-tim kita itu menjadi LSU seperti kita Bapak Ibu. Nah, ketika sudah menjadi LSU seperti kita ya, ada 5 orang minimal, Bapak Ibu akan dinobatkan sebagai LSU atau Eksekutif Leader Sahabat Umroh ya. Yang ketika misalkan sebagai eksekutif leader Sahabat Umroh, ketika mereferensikan langsung ya, boleh ini slide-nya ya, ini simulasi Bapak Ibu ya, ini simulasi leader Sahabat Umroh yang tadi ya. Syarat untuk menjadi leader Sahabat Umroh itu ketika Bapak Ibu sudah membantu mereferensikan Sahabat Umroh yang bergabung di Kabilah Group
Ya, jadi ada orang-orang yang mungkin ya sekali lagi Bapak Ibu ya, di tengah pandemi ini banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini sedang mencari kebingungan, mencari peluang. Ya, yang mudah-mudahan dengan kita informasikan berita baik ini Bapak Ibu, sekali lagi menjadi sahabat umroh itu bukan perkara hanya sekedar kita mendapatkan materi Bapak Ibu, tapi bagaimana kita tergabung di sebuah komunitas yang mensyiarkan sebuah kebaikan, mensyiarkan sesuatu yang sudah menjadi syariat, ya. Bahkan salah satu riwayat ya, Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kamu bersusah payah untuk mengunjungi sebuah tempat kecuali 3 masjid Bapak Ibu. Ya, artinya ya Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Artinya ketika kita mengajak, itu yang menjadi ajakan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Bapak Ibu. Jadi sekali lagi niat kita harus betul-betul lurus. Bergabung menjadi sahabat umroh bukan hanya sekedar mencari materi, ya. Meskipun insya Allah Bapak Ibu tidak difikirkan pun dengan skema sahabat umroh ini sangat berpeluang besar bagi Bapak Ibu. Tadi lihat ya di layar Bapak Ibu bisa dilihat. Ketika Bapak Ibu sudah menjadi LSU dan membentuk sebuah tim Bapak Ibu, ya Bapak Ibu misalkan hanya mereferensikan 1 pekan itu 1 orang. Dan ternyata itu diduplikasi. Wah, ini bahasa-bahasanya ya, nggak apa-apa lah. Saya belum menemukan yang pas gitu ya. Tapi intinya supaya mudah, itu ternyata ditiru oleh sahabat umroh yang lainnya. Karena sekali lagi mereka juga ingin mendapatkan penghasilan, ya. Salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana mereferensikan, mensyiarkan sekali lagi Bapak Ibu, ya. Bahasanya terus aja kita mensyiar. Ada 10 orang ternyata belum ada, terus aja Bapak Ibu. Sekali lagi kita hanya sa'i, zam-zamnya kita tidak tahu dari mana Bapak Ibu. Yang penting adalah ketika kita yakin bahwa program ini bagus, produknya bagus, lakukan saja Bapak Ibu. Terus aja informasikan. Suatu saat pasti ada yang closing Bapak Ibu. Pasti ada yang closing. Kenapa saya bilang pasti? Karena ini hukum pasti Bapak Ibu. Yang penting adalah kita terus melakukan saja. Ya, nah ketika dengan skema ini Bapak Ibu kita mereferensikan sebagai LSU 1 orang, ternyata SU yang di bawah kita 10 orang itu mereferensikan 1 orang, ya itu penghasilan Bapak Ibu di pekan itu, ya bisa pekanan, bisa bulanan, di pekan itu atau bulan itu Bapak Ibu mendapatkan 3.200.000. Loh Bapak Ibu kok bisa jadi 3.200.000 ya? Padahal saya mereferensikan yang 1. Itulah kelebihan yang di program Sahabat Umroh ini Bapak Ibu, ya. Jadi kita menggunakan apa istilahnya keajaiban ya, kalau bahasa ininya di bab marketing itu Bapak Ibu ada keajaiban dunia ke-8 ya, bahasanya itu adalah keajaiban pelipat gandaan Bapak Ibu ya. Nanti di akhir mungkin akan saya sharingkan berkaitan dengan pelipat gandaan ini ya, yang halal ya tentunya ya. Jadi sekali lagi, jadi sebagai LSU kita mendapatkan 3.200.000 ketika misalkan ada terjadi jemaah 11 orang, padahal yang kita referensikan hanya 1 orang, tapi kita membina yang 10 orang itu mereferensikan 1 orang. Lanjut ya. Nah tadi Bapak Ibu, jadi ketika sebagai LSU ya, ada tadi kita sudah LSU, ternyata SU yang di bawah kita juga, wah misalkan Pak Budi sebagai LSU gimana caranya? Udah referensikan 10 apa istilah mengajak teman-teman menjadi sahabat umroh, misalkan ada 10, maka Anda Bapak Ibu akan mendapatkan LSU. Nah, ternyata di bawah Pak Budi itu ada 5 orang yang menjadi LSU. Maka Pak Budi itu akan menjadi LSU, eksekutif leader sahabat umroh. Ya. Bagaimana perhitungannya bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ketika misalkan sebagai LSU ya berarti di bawah itu ada LSU ya. LSU itu tadi punya timnya minimal 10 orang Bapak Ibu. Artinya berarti ketika ada 5 LSU, Bapak Ibu punya tim ya, tim pasukan apa istilah sahabat umrohnya ada 50. Ya, ada 50 orang. Ya, kebayang kalau misalkan setiap pekannya masing-masing mereferensikan 1 orang. Sekali lagi Bapak Ibu ya, potensi umroh sekali lagi saat ini apalagi dengan waiting list haji yang begitu lama ya, hampir belasan bahkan puluhan tahun ya, artinya orang-orang yang tadi yang sudah memiliki kerinduan yang besar untuk mendapatkan jamuan Allah dan Rasulnya di Mekah Madinah itu berbondong-bondong Bapak Ibu. Mohon maaf
mungkin kalau misalkan kita ke Eropa sebagai jamaah ke Eropa tuh, mungkin yang kita dapatkan hanya kesenangan Bapak Ibu. Tapi ketika kita bersusah payah, dan itu fakta ini kan Bapak Ibu, bahwa kenapa saat ini waiting haji begitu luar biasa panjang, artinya berarti mengindikasikan ketertarikan, keinginan semua masyarakat muslim di Indonesia itu besar Bapak Ibu. Nah, makanya kami membuat program ini juga tidak ada triki-triki Bapak Ibu. Program yang insya Allah aman untuk semuanya. Nah, tadi kembali lagi. Sebagai LSU hanya mereferensikan satu orang, tapi ketika di bawahnya timnya ada 50 orang, berarti ketika dengan LSU 5, ini seperti ini Bapak Ibu. Penghasilan kita satu pekan 6.800.000. Itu bisa satu pekan, bisa satu bulan Bapak Ibu. Ya, tergantung kembali lagi. Kita punya target berapa ingin dihasilkan dari program ini. Jadi kembali lagi, penghasilan ditentukan bukan dari kantor, bukan dari kabilah, tapi Bapak Ibu menentukan sendiri. Ya, lanjut. Ya, jadi apa istilahnya yang ada di kabilah itu adalah SU, LSU, dan LSU Bapak Ibu. Ya, dan kami untuk LSU, LSU memiliki kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah umrah berkali-kali Bapak Ibu. Jadi kami menjadikan ya yang sahabat umroh yang sudah menjadi LSU, yang sudah menjadi leader LSU minimal atau LSU ya, itu nanti kami akan apa istilahnya berikan kesempatan untuk menjadi tour leader ya. Banyak kesempatan untuk bisa Bapak Ibu bisa berangkat berkali-kali ya, dan ini kesempatan besar yang kita bisa optimalkan bersama ya. Nah, nanti di atas LSU itu Bapak Ibu ada brand office ya, ada head office. Jadi nanti setiap kota Bapak Ibu misalkan ada tadi Pak Teteh misalkan dari daerah mana, atau misalkan di sini Pak Henry ya misalkan dari Jakarta, atau misalkan siapapun ya dari daerah yang saat ini belum ada brand office-nya, karena saat ini brand office baru hanya ada 3 Bapak Ibu ya, di Sukabumi, di Majalengka, dan di KBB Bapak Ibu. Di wilayah-wilayah lainnya belum ada ya. Tapi kami memberikan kesempatan bagi brand office itu ketika nanti sudah tersebar SU-nya banyak Bapak Ibu. Ya, jadi kami tidak mau juga merugikan brand office, dan kita tidak mau memperjualbelikan istilahnya kesempatan menjadi brand office yang gegabah gitu. Karena banyak pengalaman dari sebelum-sebelumnya travel-travel yang memanfaatkan program menjadi brand office ini dengan harga paket yang luar biasa. Bahkan bisa kita belinya ratusan juta tanpa melihat resikonya ya. Jadi kabilah ingin meminimalisir itu semua Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya penjelasannya. Nah, terakhir mungkin silakan ya. Jadi ya alhamdulillah Pak Bayu, kita kasih kesempatan dulu untuk warga kita yang ingin bertanya, kasih kesempatan waktu. Bapak dan Ibu barangkali barusan Pak suaranya Pak Haji. Bapak dan Ibu, kami kasih ruang untuk tanya jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya silakan. Silakan mic-nya dihidupkan. Kalau tidak ada nanti Pak Bayu akan melanjutkan, tetapi kami kasih kesempatan dulu untuk tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya duluan? Soalnya materi yang terakhir mau berulang Dengan Pak siapa? di Islam itu yang tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Boleh juga mungkin Pak Haji lewat chat juga boleh, kalau tidak mau bicara ya, atau via chat silakan. Nah, ada pertanyaan tuh Pak Haji. Dari Pak Sony Radius ya. Assalamualaikum, Bang, yang kerjasama apa saja? Luar biasa nih. Silakan Pak Bayu. Dia nanya kerjasama dengan kabilah itu. Baik, kerjasama dalam bidang apa ya Pak Sony? Tapi untuk berkaitan dengan program tabungan ya, kami kabilah sudah bekerjasama dengan BSI, Bank Syariah Indonesia ya. Jadi selain program tadi ya Smart Audio Extra, kita juga punya program namanya program tabungan non virtual account Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya bilang bahwa non virtual account? Karena tadi prinsipnya kita bagaimana aman untuk jemaah, aman untuk travel ya. Jadi kita ada program tabungan ya, sudah kerjasama dengan Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi BSI ini Bapak Ibu ini
kumpulan atau konsorsium dari 3 bank besar yang sudah ada. Pertama adalah Bank Syariah Mandiri, yang kedua adalah Bank BRI Syariah, yang ketiga adalah Bank BNI Syariah. Ya, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah ini saat ini digabung menjadi brand Bank Syariah Indonesia. Ya. Nah, kita sudah kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Jadi bagi Bapak Ibu atau keluarga, teman-temannya yang wah tertarik tapi dia ingin apa istilahnya programnya tabungan, nah kita ada ya. Jadi dengan program BSI ini ya, pertama kelebihannya adalah tidak menggunakan virtual account, karena sekali lagi Bapak Ibu ya, kemarin sudah ada yang menggunakan travel yang menggunakan virtual account, itu sangat membahayakan bagi jemaah ya, karena kemarin kejadian ada yang seolah-olah merasa sudah nabung tapi ternyata perusahaannya bermasalah travelnya, sehingga tabungan jamaah yang sudah merasa nabung ternyata itu sudah apa istilahnya ya hilang dengan bersamaan dengan hilangnya travel tersebut gitu Bapak Ibu. Jadi ini Kabilah sudah kerjasama untuk program tabungannya dengan Bank Syariah Indonesia. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Bayu. Ini adalah juga nih dari Pak Diki Waryanto. Assalamualaikum. Mau bertanya, ada poin reward manfaatnya untuk apa? Nah, ini dari Pak Diki, Pak Bayu. Mohon dijelaskan. Oke. Ada tambahannya. Mohon informasi untuk calon jamaah yang lokasi jauh dari kantor cabang, proses kegiatan manasik bagaimana? Misalnya calon jamaah dari Sulawesi. Nah, ini kalau nggak salah minggu kemarin kita udah perjelas ya yang pertanyaan. Coba disampaikan ulang aja Pak Haji, coba. Pak Bayu, ini dari Diki Waryanto mau bertanya, ada poin reward manfaatnya untuk apa? Nah, tadi mungkin dia baca di skema tadi. Terus kedua, informasi untuk calon jemaah yang lokasinya jauh dari kantor cabang. Proses kegiatan mana? Misalnya calon jemaah dari Sulawesi gitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Diki Waryanto ya. Pertama, untuk reward Bapak Ibu nanti hanya kami berikan kepada posisi yang sudah LSU dan LSU ya, tapi ketentuan rewardnya saat ini kami belum bisa keluarkan ya, tapi insya Allah itu menjadi bagian dari program ya. Jadi manfaatnya nanti bisa jadi nanti rewardnya bisa umroh atau bisa kendaraan dan yang lainnya, karena sekali lagi yang sudah menjadi LSU atau LSU itu sudah menjadi bagian yang lebih lagi ya, menjadi bagian keluarga besar Kabilah Group ya. Jadi yang nanti akan mendapatkan reward itu posisinya minimal sebagai LSU Bapak Ibu ya. Dan jadi, sebagai informasi LSU saat ini belum banyak ya, jadi Bapak Ibu punya kesempatan yang besar untuk menjadi leader-leader di daerah atau di kotanya masing-masing. Intinya rewardnya tidak diberikan dari sekarang ya, artinya tidak diobral dulu gitu ya. Tapi ada program, ada cadangan khusus buat nanti memberikan bonus kepada yang aktif begitu ya Pak Bayu ya? Ya betul. Baik, kita kasih kesempatan juga kepada yang lainnya. Itu untuk kegiatan manasik ya, untuk manasik nanti Mbak Diki untuk di luar kota atau di luar pulau yang istilahnya berjauhan dengan kantor pusat. Ya ini juga menjadi sebuah ajakan ya bagi siapapun yang mungkin saat ini berada ada kemarin juga yang terdaftar di Kalimantan dan yang lainnya. Kami sangat berharap Bapak Ibu bisa menjadi kepanjangan tangan dari Kabilah yang kedepannya bisa jadi di sana ada brand office baru ya di Sulawesi, di Kalimantan yang akan mengakomodir ya. Sekali lagi bagaimana kita bisa meniatkan ya, menjadi sahabat umroh itu adalah niat untuk menjadi pelayan tamu Allah dan Rasulnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teknisnya nanti untuk saat ini misalkan belum ada, nanti pertama adalah kita bisa via online ya. Jadi kita bisa via online untuk manasik private-nya, atau yang kedua Bapak Ibu nanti pada saat sebelum hari H misalkan keberangkatan biasanya kami apa istilahnya diinapkan sehari di Jakarta ya. Nah pada saat kesempatan itu kita bisa melakukan preview atau manasik ya sebelum betul-betul keberangkatan ke Mekah ataupun Madinah seperti itu. Itu berkenaan dengan teknis seperti itu. Tapi kalau misalkan tadi ya dekat dengan brand office atau dengan head office
seperti yang sudah pernah kami lakukan ya, kemarin ada jemaah satu keluarga dari BSD, itu biasanya kami tim dari kabilah untuk memprivate ya, private manasik terhadap keluarga tersebut. Kurang lebih seperti itu Pak. Pak Haji, suaranya ya? Suaranya Pak Haji. Ini ada dari Pak Daeng. Bagaimana mendapatkan jamaah? Pak Bayu kan landing page sudah diberikan nih. Sudah ada dibuatkan landing page-nya. Langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Dan kalau jamaah mau bayar DP-nya kemana? DP-nya berapa lama? Jadi membayar DP-nya kemana? Mendapatkan perlengkapannya berapa lama? Dan yang kedua ini ada dari Bu Sri Risnawati juga nih Pak Bayu. Assalamualaikum. Mau bertanya mengenai ketentuan PCR di poin 1. Kalau jamaah sama PCR belum berangkat, hasilnya positif, untuk keberangkatannya ditunda, apa jadi hangus atau diganti jadwal berikutnya? Nah, sementara dua itu. Oke, pertama adalah Pak Daeng ya. Dari Pak Daeng, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan proses pendaftaran jamaah, Bapak, kalau misalkan Bapak masih kebingungan ketika misalkan ada jamaah yang sudah positif, Bapak bisa menghubungi admin ya, itu dengan Bu Syifa. Jadi Bapak langsung aja konfirmasi ke beliau. Atau misalkan jemaahnya misalkan ingin langsung mendaftarkan, itu nanti Bapak bisa konsultasi langsung aja dengan adminnya ya, ada di Bu Syifa. Jadi ketika misalkan ada yang sudah positif, Bapak bisa konfirmasi dan nanti akan dibantu oleh admin ya. Terus untuk ketika dari proses DP ya, perlengkapan itu sebetulnya sudah bisa langsung diambil pada saat DP ya. Kalau misalkan dekat di brand office atau dekat dengan head office ya. Tapi kalau misalkan di luar atau di luar kota ataupun di luar pulau, itu mungkin nanti ada jeda waktu untuk proses pengiriman saja. Jadi barang tersebut akan diterima menyesuaikan dengan ekspedisi ke daerah tersebut. Misalkan kalau misalkan di Jakarta atau di Bogor atau masih di Jabodetabek, mungkin bisa hanya 1 sampai 3 hari barangnya bisa diterima oleh jemaah ya. Tapi sekali lagi harga paket 3,7 itu belum termasuk ongkir. Jadi ongkir nanti akan ditanggung oleh jemaah yang mendaftar. Kurang lebih seperti itu Pak Daeng. Ya, baik. Ada tambahan dari Pak Diki Waryanto. Dari Pak Diki Waryanto. Assalamualaikum Pak Bayu. Di aplikasi Telegram ada informasi skema calon jamaah. 1. Skema calon jamaah. 2. Dan skema tim kabilah. Apakah ada yang terbaru? Soalnya informasi sepertinya sudah sesuai. Nah, mohon dipenjelasan Pak Bayu. Baik, itu skema yang di Telegram itu skema tabungan ya Bapak Ibu, skema tabungan. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan direvisi ya, ada sedikit saja kemarin karena dulu itu program DP-nya 1 juta dan belum mendapatkan perlengkapan, tapi sekarang sudah ada perubahan dengan adanya Smart Audio, itu memang di tahun 2017. Nah, kami akan segera update ya datanya, nanti akan kami sampaikan ke teman-teman Bapak Ibu sahabat umroh. Seperti itu Pak Diki. Jadi sementara jangan dulu di-share skema itu, sementara di hold dulu sampai ada nanti revisi yang terbaru. Nah, itu tadi dari Bu Sri ya, Ibu Sri ya, yang tadi yang PCR. Nah, ini juga Bapak Ibu berkaitan dengan regulasi yang ada, makanya kabilah memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dan ini keputusan ini juga bukan tanpa pertimbangan. Kami melihat dari Ketua SAPUI yang beliau sudah sangat senior di bidang industri tour and travel, beliau tidak terburu-buru dengan kondisi yang saat ini terjadi Bapak Ibu. Karena ada 2 kemarin informasi, ketika misalkan jemaah ya sudah lunas, sudah beres ya, pada saat nanti di screening ya H-1 di asrama haji atau di lokasi yang memang sudah ditentukan oleh pemerintahan ya, oleh Kemenang. Nah, ternyata misalkan jamaah tersebut sudah sudah beres semuanya, administrasi dan yang lainnya sudah pasti ya, ketika H-1 pasti tiket sudah diisut, visa sudah keluar, pokoknya sudah siap hotel di sana. Ternyata tiba-tiba karena satu dan lain hal ya, pada saat di PCR ternyata positif Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 informasi kemarin. Pertama, pesawat yang mungkin istilahnya yang
akan digunakan oleh jamaah tersebut, ada yang membuat dua kebijakan. Pertama, kebijakan reschedule, ya. Yang kedua adalah kebijakan Bapak Ibu tidak memandang ini untuk umrah atau tidak, itu kebijakan hangus, ya. Makanya sekali lagi ini sangat-sangat resikonya bukan hanya sekedar buat jemaah, tapi juga bagi kami sebagai travel, ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kami sudah punya prinsip ketika jamaah sudah melunasi, ya, dari tempat di Indonesia, ya, itu jamaah kami tidak mau meminta lagi dengan alasan apapun, ya. Jadi sehingga dengan kondisi saat ini kami meminimalisir, terutama bagaimana jemaah tidak merasa terbebani dengan biaya-biaya yang mungkin ya tadi tidak terprediksi sebelumnya. Seperti itu, Ibu, ya. Ini ada tambahan Pak Bayu tentang ini? Enggak. Jadi pertama itu yang disampaikan oleh Pak Bayu. Yang kedua, jika jemaah itu dinyatakan positif, maka tadi jadi sebelum berangkat itu ada namanya asuransi. Asuransi ini asuransi berkaitan dengan perjalanan umroh dan COVID-19. Jadi nanti Bapak sekalian boleh jadi keberangkatan itu tertunda karena nanti akan dibayarkan oleh asuransi tersebut, ya Bapak sekalian. Tapi kebijakan tentang tiket tadi ada dua tadi seperti disampaikan oleh Pak Bayu, yaitu satu rescheduling atau juga ada yang hangus. Tapi Bapak sekalian, karena awalnya sudah di cover oleh asuransi perjalanan dan COVID-19, maka nanti ini akan diklaimkan ke asuransi. Tapi karena ini awal pandemi ini, jadi kami juga belum mengetahui tentang bagaimana teknik dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa asuransi ini diwajibkan bagi semua jemaah yang berangkat ini berkaitan dengan satu perjalanan umumnya, yang kedua adalah COVID-19, sehingga yang positif ini akan mendapatkan asuransi, begitu Bapak sekalian. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kita kasih kesempatan lagi kepada Bapak dan Ibu yang serta untuk ingin bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya, mic-nya dihidupkan. Itu dari Pak Daeng, ya, Pak Haji, ada satu yang kelewat. Oh, Pak Daeng, satu lagi ya. Untuk rekrut calon sahabat umroh lainnya seperti apa prosesnya? Begitu Pak Bayu. Untuk rekrut calon sahabat umroh lainnya seperti apa prosesnya gitu? Ya, Bapak Ibu, kita dalam menjalankan program sahabat umroh ini, ya, kembali lagi bahwa pertama adalah luruskan niat kita dulu Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bergabung menjadi bagian dari pensiar ini betul-betul ingin melayani, menjadi pelayan, berkhidmat ya terhadap tamu Allah dan Rasulnya. Yang kedua Bapak Ibu, yakini program ini betul-betul tadi bisa aman buat jemaah, bisa aman buat sahabat umroh, bisa aman buat perusahaan. Makanya Bapak Ibu jangan dulu terburu-buru langsung merekrut atau ini jamaah, tapi Bapak Ibu betul-betul pelajari atau bahkan mungkin bisa bertanya nanti lebih dalam lagi ke Pak Jingkos, ke Ustaz Nurul atau ke saya atau ke admin, ya, untuk bertanya betul-betul A sampai Z program ini Bapak Ibu, sehingga apa, betul-betul kita vibrasinya nanti vibrasi keyakinan, ya. Jadi prinsip dalam meyakini orang lain adalah jangan kita berharap orang lain yakin dulu dengan program kita, tapi yakini dulu kitanya. Nah Bapak saat ini misalkan Pak Daeng, ketika misalkan sudah yakin bahwa program ini bagus, program ini sangat bermanfaat, memiliki kemanfaatan bagi banyak orang gitu ya. Nah insya Allah nanti cara-caranya itu akan betul-betul nanti akan dipandu ya. Dan tadi untuk teknisnya Bapak Ibu, Kabilah juga sudah melengkapi tools ya, ada dashboard, ada Telegram. Jadi tadi untuk salah satu untuk calon SU itu ya kita share-share aja, dan nanti ketika ada tanya, oh ini menarik nih programnya, bagaimana nih saya ingin ikut bergabung, ya Bapak Ibu tinggal share aja link yang landing page untuk yang sudah terverifikasi, atau nanti bisa kontak admin ya, bisa konsultasi langsung dengan admin ini misalkan Bu Syifa ini ada teman saya atau keluarga saya atau rekan saya yang ingin jadi SU, gimana nih caranya, nanti akan dipandu.
Tapi sekali lagi itu teknis. Yang paling utama adalah bagaimana kita yakin dulu dengan programnya. Kita luruskan dulu niatnya. Insya Allah nanti Allah akan pertemukan dengan orang-orang terbaik, ya Bapak Ibu. Insya Allah. Terima kasih Pak Bayu. Masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Itu Pak Sony ya. Link Telegramnya Bapak nanti bisa minta langsung ke admin, ya. Nanti ke admin. Mungkin yang sudah yang sudah tergabung di grup WhatsApp itu Bapak Ibu nanti ada, dilihat aja ada adminnya, nanti Bapak Ibu bisa japri beliau, ya. Dan untuk informasi untuk Telegram juga sedang diperbaiki lagi, nanti ada kiriman bagi sahabat umroh yang sudah terverifikasi untuk link masuknya, nanti insya Allah akan diinformasikan lagi oleh KSK. Ya, baik. Pak Bayu, kayaknya waktunya sudah hampir sampai ya, terbatas. Nggak kerasa nih ya. Ya, nggak kerasa ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, karena waktu di Zoom itu terbatas, untuk berikutnya kita khusus akan melanjutkan dari apa yang malam ini dibicarakan. Jadi kita tidak akan mengulang, makanya nanti khusus bagi sahabat umroh yang sudah terdaftar dan tervalidasi, kita kelasnya akan tingkatkan kembali. Ini kan baru kelas 1, nanti tingkat ke kelas 2, terus selanjutnya. Jadi untuk minggu berikutnya kita akan menambahkan ilmu pengetahuannya tentang sahabat umroh. Karena waktunya terbatas, dan bagi Bapak dan Ibu yang kurang jelas bisa datang langsung ke kantor kami di Baros Jalan Central Raya Tengah nomor 12, seperti itu. Pak Bayu, kita sudah terbatas. Bapak dan Ibu, kita coba untuk diambil foto dulu sebelum bubar. Bapak dan Ibu, bisa kameranya bisa dihidupkan, bisa diambil foto. Pada itu, silakan, silakan. Kameranya Bapak dan Ibu dihidupkan, kita ambil foto. Siap, kameramen? Ya. Kameramen siap, silakan. Ya, 1, 2, 3. Sip, alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu tambahan, dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa mengikuti kembali, dan khusus untuk Selasa malam Rabu ini pembelajarannya adalah Zoom ya. Artinya kalau umpamanya Bapak dan Ibu kurang jelas bisa datang ke kantor kami di Jalan Central Raya Tengah nomor 12 Baros Cimahi. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat berjumpa di lain waktu, dan sekaligus kepada Bapak dan Ibu yang malam hari ini ikut bergabung, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berikan kelancaran sehingga mendapatkan calon sahabat umroh dan sekaligus mendapatkan jamaah, dan yang terpenting Bapak dan Ibu yang sudah punya niat untuk berangkat umroh, Allah takdirkan bisa berangkat ke Baitullah. Demikian Bapak dan Ibu yang kami sampaikan. Sekali lagi sebelum kita berpisah, kita tutup dulu acaranya secara resmi sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama saya pembawa acara Kosari dan Ustadz Nurul Rahman, juga pembawa materi utama adalah Pak Bayu. Terima kasih juga kepada rekan-rekan Pak Kang Devi sebagai operator menggantikan Kang Reja, juga dari tim listing, Kang Reri, juga dari tim yang lainnya, Mbak Pina, yang ada Pak Dendi yang standby dari tadi. Terima kasih. Semoga berkah semuanya dan berjalan dengan lancar. Jazakallahu khairan katsiran kepada semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Ahmad Munir, Bupati Sumedang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kabila Group atas pemberian smart audio ini. Alhamdulillah saya sudah menggunakan smart audio ini tidak hanya bagi saya yang mendapatkan manfaatnya, tapi juga bagi keluarga saya. Karena di dalamnya banyak, karena di dalamnya ada banyak sekali manfaatnya. Di antaranya ada bacaan sholat dan artinya, doa-doa dan zikir harian, cara cepat membaca Al-Quran, dan ada cara belajar membaca Al-Quran dengan 7 lagam yang berbeda
dan masih terdapat 8.765 file lainnya. Insya Allah semat audio hafid dari kabilah ini bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Quran kita dan mendampingi kita menjadi hafid Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nuryan, Pak Haji. Yo, ada Bu Juju. Ya, terima kasih.